Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Om Raymond kok nggak ke kantor? Ke kantor? Apa kamu nggak salah, Nis? Ini kan hari libur. Iya, libur kan anak sekolah. Memangnya hanya anak sekolah yang libur? Udah deh, sekarang Anis lihat kalender lagi ya. Iya deh, kayak gitu aja, Om Raymond marah. Alis kan bercanda, Om. Sedang baca apa sih, Om? Kok serius amat? Dina. Om sampai lupa kalau ada Dina. Sorry ya, Din. Omong-omong kalian dari mana nih? Nah, jalan-jalan, keliling-liling kompleks. Oh ya, Om. Apa benar kata Anis Om itu pialang? Pialang itu kerjanya apa sih, Om? Dina, tumben-tumbennya kamu tanya soal itu. Bukannya di sekolah sudah kalian pelajari? Loh, Anis, Dina, udah pulang? Dari tadi, Bu. Tadi. Tuh, repot-repot, Kak. Minum sendiri. Ya. Minum dulu ya. Anis mana? Kalian tahu tidak Bursa Efek Jakarta? Tahu kan? Nah, di situ tempat Om bekerja dan cari duit. Oh, di situ. Iya. Ini aja, Om. Daripada kami terus nanya, lebih baik Om ceritain semua yang berkaitan dengan pekerjaan Om itu. Iya, Om. Wah, kalau disuruh menceritakan panjang sekali. Sama saja Om mengajar. Kalian berani bayar honor Om? Ih, Om ini nggak tahu malu banget sih sama keponakan. Begitu saja minta bayaran. Iya deh, ya. Om akan terangkan. Begini, di Indonesia baru ada 2 pasar bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta yang disingkat BEJ dan Bursa Efek Surabaya yang disingkat BES. Pengertian bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Hanya bedanya kalau bursa efek yang diperdagangkan adalah efek-efek. Nah, efek itu sebenarnya sebuah istilah yang penggunaannya sangat luas. Semua yang termasuk surat berharga itu disebut efek. Seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, sekuritas kredit, obligasi, saham, tanda bukti hutang, right issue, warrant, opsi, dan produk-produk turunan lainnya yang disebut derivatif yang telah ditetapkan sebagai efek oleh Bapepam. Ya, dari semua surat-surat berharga yang Om sebutkan tadi, saham ini adalah efek yang paling banyak diperjualbelikan di Bursa Efek Jakarta. Saham itu adalah surat tanda penyertaan modal. Misalnya begini, Dina punya saham. Nah, saham yang Dina miliki merupakan bukti bahwa Dina telah menanamkan modal pada perusahaan yang tertera pada saham tersebut. Kalau yang disebut obligasi, yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman yang disebut pemodal dengan yang diberi pinjaman atau yang disebut emiten. Jadi surat obligasi itu adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Om Raymond menyebutkan istilah emiten. Emiten itu apa sih, Om? Emiten itu adalah pihak atau perusahaan yang melakukan penawaran umum. Bagaimana? Masih ada yang ingin kalian tanyakan? Lalu,
Bagaimana dengan prosesnya Om? Sehingga saham itu dapat diperjualbelikan di bursa efek. Wah, kalau yang itu panjang ceritanya. Begini saja. Bagaimana kalau kalian Om ajak ke Bursa Efek Jakarta, tempat Om bekerja. Di sana Om banyak kenalan yang dapat memberi penjelasan lebih rinci tentang kegiatan pasar modal, ya. Dan di sana kalian dapat tanyakan apa saja mengenai struktur pasar modal Indonesia, proses penawaran umum atau yang disebut go public, proses pencatatan efek di Bursa Efek Jakarta dan sistem perdagangannya. Dari situ kalian akan mengetahui nanti lembaga-lembaga yang menunjang dan pelaku di pasar modal. Serius? Bagaimana? Oke? Oke. Iya, Kasih yang dia Dari tadi dong Bu, aus nih. Ini si Dina dan Anis tanya-tanya soal pasar modal. Banyak yang jadi pialang juga seperti saya. Ya. Emang ada hubungannya dengan pelajaran? Ada sih. Jadi gini, besok Om Raymond janjian dulu dengan Pak Hadi, ya, agar kalian bisa bertemu nanti di sana, ya. Pak Hadi yang akan menjelaskan semua. Oke? Oke. Selamat pagi Pak Hadi. Ya, silakan duduk Pak. Ya, maaf ini mengganggu Iya. Pak Hadi. Bisa saya bantu Pak? Ya begini Pak Hadi, ini ponakan saya. Mereka minta dijelaskan mengenai masalah pasar modal. Mereka dari mana Pak? Ini yang saya ceritakan kemarin Pak Hadi. Mereka keponakan saya, ini Anis dan ini Dina. Apa yang ingin diketahui Dek? Begini Pak, kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur yang dilakukan dalam pasar modal itu. Pertama-tama perusahaan itu ya, harus mendapatkan pernyataan efektif go public dari Bapepam. Untuk itu dia harus mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Nah, setelah mendapatkan pernyataan efektif go public dari Bapepam, perusahaan tersebut mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Nah, kemudian saham itu diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Nah, di dalam melakukan transaksi perdagangan di Bursa Efek Jakarta ini harus menggunakan jasa seorang pialang. Karena yang boleh melakukan transaksi di Bursa Efek Jakarta hanya anggota bursa atau kita sebut dengan pialang, dan hanya saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Nah, ini contoh bagaimana melakukan penawaran umum, skemanya, cara penawaran umum kepada masyarakat. Mereka harus mendapatkan pernyataan, dan setelah mendapatkan pernyataan efektif go public dari Bapepam, sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Oh iya Pak, apa saja yang dapat diperdagangkan dalam bursa efek? Yang diperdagangkan dalam Bursa Efek Jakarta antara lain saham seperti ini, kemudian obligasi, terus kemudian ada right dan warrant. Jadi ada 4 macam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Bagaimana Pak cara jual beli saham? Nah, cara jual beli saham pertama-tama pembeli atau penjual itu datang ke kantor pialang. Di sana harus membuka namanya rekening. Setelah membuka rekening di kantor pialang, kemudian dia mengisi namanya surat perintah jual atau surat order beli atau order jual. Nah, kemudian dari kantor pialang akan menginstruksikan kepada wakilnya yang ada di lantai bursa untuk beli atau untuk jual. Setelah transaksi terjadi, maka kantor pialang akan memberitahukan kepada pembeli maupun kepada penjual bahwa transaksinya sudah terjadi. Apa saja Pak yang menjadi penunjang dalam proses go public sebuah perusahaan? Nah, perusahaan yang hendak go public, pertama dia harus merencanakan rencana go public. Kemudian dia harus mencari lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Lalu, lembaga apa saja Pak yang menjadi penunjang dalam proses go public sebuah perusahaan? Lembaga penunjang pasar modal antara lain Biro Administrasi Efek, trustee atau wali amanat, garantor, bank kustodian. Nah, ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup.
Baiklah, itu informasi yang kita bagikan tadi bisa dibawa pulang dan bisa dipelajari di rumah. Ya. Pak Hadi, sebaiknya mereka kita bawa ke kantor pialang aja agar lebih jelas lagi mengenai masalah ini. Itu lebih baik lagi. Mari. Makasih, Pak. Jadi, Pak Imam, Pak, mengganggu sedikit saya. Ini keponakan saya, Dina dan Anis. Ingin mengetahui proses jual bersaham. Dan Dina, ini Pak Imam, manajer marketing PT Prima Indo Securities. Oke, mari silakan. Oke, jadi kalau Anda mau investasi di saham, mula-mula Anda harus buka dulu rekening pembukaan sebagai calon nasabah. Inilah contoh formulirnya. Nanti Anda isi dan ditandatangani. Setelah Anda baca, Anda teliti, dan Anda menyetujuinya, maka selanjutnya adalah Anda melakukan deposito di sini. Berapa banyak depositonya? Sebesar 50% dari jumlah yang Anda mau beli. Katakan Anda mau beli 5 juta, hari pertama Anda store cukup 2,5 juta, nanti pada saat T+4 Anda tambahkan sisanya. Dan untuk saham yang Anda mau beli, Anda wajib mengisi formulir ini. Jadi apa yang Anda, siapa nama Anda, tanggal berapa, jumlah sahamnya berapa, harganya berapa. Ini sebagai bukti bahwa ini pesanan Anda yang otentik. Nah, selanjutnya setelah Anda dapat saham ini, kalau Anda mau tahan silakan, Anda mau jual juga silakan. Ini formulir jualnya. Kita berikan yang ini warna biru, ini warna merah, jadi agak berbeda. Kami di sini selain menjual saham yang sudah listing di bursa, juga menjual saham perdana yang baru pertama kali ditawarkan kepada publik. Berbeda sedikit dari saham biasa, saham perdana ini Anda nggak boleh tawar-menawar. Harganya sudah ditentukan. Jika Anda tertarik, Anda harus isi formulirnya. Berbeda formulirnya. Formulir seperti ini. Dengan mengisi formulir ini, bukan berarti jaminan Anda mendapat sahamnya. Baru pemesanan. Bisa dapat, bisa tidak. Andai kata Anda pesan 5 lot, tidak harus dapat 5. Bisa dapat 2, bisa dapat 3, atau bahkan tidak dapat sama sekali. Ya. Seandainya nanti ini Anda dapat sahamnya. Biasanya saham itu berbentuk seperti ini, ya Pak Paryo. Sebentar Pak Paryo. Inilah contoh sahamnya. Ini saham yang masih baru sekali. Nah, bentuk sahamnya ini, di sini ditentukan. Di sini ada siapa nama pemesannya, alamatnya, jumlahnya. Jadi saham ini menguatkan bahwa siapa yang tertera namanya di sini adalah pemilik dari perusahaan tersebut, mewakili saham yang ada. Nah, nanti di balik sini kalau Anda jual, Anda harus tanda tangan di sini. Karena ini perdana. Seperti itu. Biasanya saham perdana ini didapatkan 1 minggu atau 2 minggu setelah pemesanan. Kalau Anda memang gagal mendapatkan, Anda akan di-refund. Ada jadwalnya masing-masing. Dari sini Anda lihat, kalau Anda dapat, kapan dapat pemesanannya, kapan uang pengembalian, kapan sahamnya Anda dapat, dan kapan saham ini diperdagangkan pertama kali di Bursa Efek Jakarta. Ya. Sekali saham ini masuk di dalam Bursa Efek, sudah bukan lagi namanya saham IPO, sudah menjadi secondary market. Nah, setelah itu Anda bebas menawar lebih tinggi, menjual lebih tinggi atau lebih rendah, silahkan. Jadi selama IPO tidak ada tawar-menawar. Sudah masuk di sana, di sesi kedua, di secondary market, silahkan. Mau berapa, tawar berapa, cuma perbedaannya bisa dapat, bisa tidak, tergantung harganya. Persis kira-kira seperti proses lelang ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi yang paling utama sekarang kalau Anda mau beli saham adalah Anda harus tahu apa yang Anda beli, industrinya industri apa, apakah masih ada prospek untuk tahun depan, dan sebagainya. Karena saham ini yang Anda beli adalah bukan perusahaan itu sebenarnya, tapi yang Anda beli adalah harapan, ekspektasi dari perusahaan yang bersangkutan. Kalau Anda pikir itu baik, belilah.
Ya, saya pikir cukup Pak Imam. Ya, Dina, Anis, sudah paham kan? Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Nanti kapan-kapan kalau udah pandai, sudah pandai, silahkan datang jadi investor. Terima kasih. Din, mari Pak Imam. Mari.